Pukul 06.23 pagi waktu Indonesia, langit di atas Tangerang masih berwarna abu-abu pucat. Awan menggantung rendah, seolah menahan sesuatu yang akan jatuh. Di ketinggian, sebuah pesawat berbendera Jerman melambat secara tidak wajar. Mesin kirinya bermasalah. Lampu indikator di kokpit menyala merah. Pesawat itu seharusnya tidak berada di sini. Penerbangan tersebut berangkat dari wilayah yang namanya sudah terlalu sering muncul di berita dunia. Daerah konflik, kota yang akrab dengan ledakan, sirena, dan langit malam tanpa cahaya. Di dalam pesawat itu bukan turis, bukan pebisnis, bukan keluarga yang hendak berlibur. Yang duduk di kursi Kersania adalah 15 jurnalis perang orang-orang yang hidupnya dihabiskan di tempat-tempat yang seharusnya dihindari manusia normal. Ketika kapten mengumumkan pendaratan darurat, tidak ada teriakan panik, tidak ada tangisan. Yang ada justru keheningan aneh. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang, lalu refleks memeriksa tas kamera, rompi pelindung, dan perlengkapan medis pribadi. Bagi mereka, kerusakan mesin bukan hal paling menakutkan. Mereka sudah berkali-kali menghadapi situasi yang jauh lebih buruk. Namun, kali ini berbeda. Pesawat itu menembus awan, lalu landasan panjang Bandara Internasional Soekarno-Hatta terlihat jelas. Tidak ada asap hitam, tidak ada kendaraan militer, tidak ada suara tembakan. Roda pesawat menyentuh aspal dengan halus, terlalu halus untuk ukuran hidup yang biasa mereka jalani. Michael Donovan, fotografer perang senior yang duduk di dekat jendela, merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Bukan adrenalin, bukan ketegangan sebelum bom jatuh, melainkan rasa bingung, tenang yang tidak wajar. Pesawat berhenti sempurna, mesin dimatikan, sabuk pengaman dilepas, dan dunia tetap diam. Tidak ada suara ledakan susulan, tidak ada evakuasi bersenjata, tidak ada tentara yang naik ke kabin. Hanya suara pramugari yang tenang, meminta penumpang tetap duduk dan mengikuti prosedur. Michael menelan ludah. Tangannya sedikit bergetar. Selama 35 tahun kariernya, setiap pendaratan di dekat zona konflik selalu diikuti satu pertanyaan sederhana. Apakah aku masih hidup setelah ini? Namun kali ini pertanyaan itu tidak muncul. Di dalam kabin, Thomas Reed, spesialis rekaman pengeboman, secara refleks mencondongkan tubuh ke depan, seolah bersiap tiarap. Amira Kavasevic memejamkan mata sejenak, menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Ethan Miller dan Luke Fernandez saling bertukar pandang tanpa kata. Mereka semua merasakannya. Ada yang salah dengan tempat ini. Pintu pesawat akhirnya terbuka. Udara hangat Jakarta masuk ke kabin. Bau lembab khas kota tropis menyergap indera mereka. Di luar, petugas bandara berjalan santai. Tidak berlari, tidak bersenjata, tidak tergesa-gesa. Michael berdiri perlahan. Kakinya menjejak lantai Bandara Indonesia. Dan tanpa ia sadari, inilah langkah pertama menuju perubahan terbesar dalam hidupnya. Karena pendaratan darurat selama 3 hari ini tidak hanya menghentikan perjalanan mereka, tetapi akan memaksa mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih sulit daripada perang. Kedamaian. Michael Donovan tidak pernah berniat menjadi legenda. Ia hanya ingin memotret kebenaran. Namun selama 35 tahun terakhir, dunia mengenalnya sebagai salah satu fotografer perang paling berpengaruh yang pernah ada. Di usianya yang hampir 60, wajah Michael dipenuhi garis-garis keras, bukan garis usia biasa, melainkan bekas kehidupan yang terlalu sering berhadapan dengan kematian. Rambutnya mulai memutih, tapi matanya masih tajam. Mata yang telah melihat terlalu banyak hal yang seharusnya tidak dilihat siapapun. Ia telah meliput perang di 67 negara, Afghanistan, Irak, Suriah, Ukraina. Nama-nama itu bukan sekadar lokasi di peta baginya, melainkan kenangan yang melekat kuat dalam tubuh dan pikirannya. Setiap tempat meninggalkan jejak. Di Afghanistan, ia kehilangan 2 rekan kerjanya dalam 1 hari akibat serangan mortir. Di Irak, ia hampir tewas saat kendaraan yang ditumpanginya terkena ranjau darat. Di Suriah, sebuah ledakan merenggut pendengaran telinga kirinya secara permanen. Bahu kirinya masih menyimpan serpihan logam kecil akibat tembakan penembak jitu. Dokter menyarankan operasi. Michael menolak. Ia tidak ingin menghabiskan waktu berbulan-bulan di rumah sakit ketika perang masih berlangsung di luar sana. Bagi Michael, berhenti berarti mengkhianati kenyataan. 2 kali ia memenangkan Pulitzer,
3 kali fotonya menjadi gambar utama dunia. Namun penghargaan itu tidak pernah benar-benar membuatnya merasa bangga. Setiap trofi hanya mengingatkannya pada satu hal. Seseorang pasti mati agar foto itu bisa diambil. Ia terbiasa hidup dengan aturan sederhana. Jangan duduk dekat jendela. Jangan tidur terlalu pulas. Selalu siapkan kamera sebelum suara ledakan kedua. Dalam pikirannya, dunia selalu berada satu langkah dari kekacauan. Karena itu, sejak pesawat mendarat di Indonesia, tubuhnya merasa aneh. Michael duduk di ruang tunggu bandara sambil memegang kameranya erat. Tangannya tidak pernah benar-benar rileks. Ia memperhatikan setiap orang yang lewat, mencari tanda-tanda ancaman. Namun yang ia lihat justru membuatnya semakin tidak nyaman. Orang-orang tersenyum. Petugas bandara berbicara santai. Tidak ada senjata di pinggang mereka. Tidak ada rompi anti peluru. Tidak ada wajah tegang. Seorang petugas bahkan sempat bercanda dengan rekannya sambil menyeruput kopi. Michael mengerutkan kening. Di zona konflik, bandara adalah tempat paling berbahaya. Disinilah bom sering meledak. Disinilah serangan sering terjadi. Namun di sini semuanya tampak normal. Terlalu normal. Ia memandang rekan-rekannya. Thomas terlihat gelisah. Amira memeluk tasnya lebih erat dari biasanya. Ethan berdiri membelakangi dinding. Posisi bertahan yang sudah menjadi refleks. Luke beberapa kali menoleh ke arah pintu keluar. Menghitung jarak. Michael tahu satu hal. Mereka semua merasakan hal yang sama. Bukan rasa takut, melainkan kebingungan. Selama puluhan tahun, hidup mereka dibentuk oleh kekacauan. Sekarang, mereka berada di tempat yang tidak memberi ruang bagi insting perang mereka. Tidak ada suara tembakan untuk diantisipasi. Tidak ada ancaman yang bisa diidentifikasi. Dan justru itulah yang membuat Michael merasa tidak aman. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus bersiap menghadapi apa. Dan ia belum menyadari bahwa ketidaknyamanan inilah yang perlahan akan meruntuhkan tembok paling keras dalam dirinya. Michael Donovan bukan satu-satunya yang membawa luka ke Indonesia. 14 orang lain yang turun dari pesawat itu juga hidup dengan bayang-bayang yang sama meski dengan cara berbeda. Thomas Reed adalah yang paling mudah dikenali dari caranya berjalan. Tubuhnya selalu sedikit menunduk, bahu tegang, dan langkahnya cepat seolah ingin segera mencari perlindungan. Selama 10 tahun terakhir, Thomas menghabiskan hidupnya merekam suara ledakan. Bukan 1-2 kali. Lebih dari 1.200 pengeboman telah ia rekam, dianalisis, dan diserahkan ke lembaga internasional sebagai bukti kejahatan perang. Ia tahu perbedaan antara mortir, roket, dan artileri berat hanya dari bunyinya. Namun, pengetahuan itu harus dibayar mahal. Setiap suara keras membuat tubuhnya bereaksi tanpa izin. Kaca pecah, pintu terbanting. Bahkan, suara knalpot motor bisa membuatnya tiarap refleks. Thomas hidup dengan PTSD berat. Ia jarang tidur nyenyak. Ketika tidur pun, tangannya sering mengepal, seolah siap menahan ledakan berikutnya. Berbeda dengan Thomas, Amira Kavashevich membawa perang dalam ingatan masa kecilnya. Ia tumbuh di Sarajevo ketika kota itu terkepung. Orang tuanya tewas akibat pengeboman saat ia masih sangat muda. Sejak saat itu, hidup Amira seolah berhenti berkembang seperti anak-anak lain. Ia belajar terlalu cepat tentang kehilangan, kelaparan, dan ketakutan. Ketika dewasa, ia memilih meliput kamp pengungsian. Selama bertahun-tahun, Amira memotret puluhan ribu pengungsi di lebih dari 30 negara. Wajah-wajah anak yang ketakutan adalah hal yang paling sering ia abadikan. Ia tidak pernah berpura-pura netral. Di dalam hatinya, ia selalu berharap dunia melihat penderitaan yang sama seperti yang pernah ia alami. Namun ada harga yang harus dibayar. Amira jarang tersenyum. Ia selalu mempersiapkan kemungkinan terburuk. Baginya, harapan adalah sesuatu yang harus diatur dengan hati-hati agar tidak melukai diri sendiri. Ethan Miller berbeda lagi. Ia adalah jurnalis lapangan yang dikenal dingin dan rasional. Selama bertahun-tahun, Ethan melaporkan pertempuran dari jarak dekat. Ia terbiasa melihat orang terluka, bahkan mati, tepat di depan matanya. Ia jarang bereaksi secara emosional. Rekannya sering mengatakan, Ethan terlihat seperti manusia yang mematikan perasaan agar bisa bertahan. Namun, justru karena itu, trauma Ethan tidak terlihat di luar. Ia selalu mencari posisi strategis di setiap ruangan. Ia menghitung pintu keluar. Ia menilai setiap orang sebagai potensi ancaman. Bagi Ethan, kewaspadaan bukan pilihan, tapi cara hidup. Lalu, ada Lucia Fernandez. Luke adalah yang paling muda di antara mereka,
Namun keberaniannya tidak kalah. Ia berkali-kali meliput konflik bersenjata dengan akses yang sangat terbatas bagi jurnalis perempuan. Ia belajar cepat, bergerak cepat, dan jarang mengeluh. Namun Luke A menyimpan ketakutan yang jarang ia ceritakan. Ia takut suatu hari tidak bisa kembali pulang. Takut namanya hanya menjadi satu baris di berita kematian. Karena itu, ia selalu menyiapkan pesan suara terakhir di ponselnya untuk berjogo-jaga jika sesuatu terjadi. Kelima orang ini, bersama 10 lainnya, memiliki satu kesamaan. Selama lebih dari 15 tahun, tidak satu pun dari mereka pernah benar-benar tidur tanpa rasa waspada. Dan sekarang, mereka berada di Indonesia, sebuah tempat yang perlahan akan memaksa mereka menghadapi luka yang selama ini hanya mereka tekan dalam-dalam, tanpa ledakan, tanpa senjata, tanpa perang. Nama saya Arya Pratama. Saya bekerja sebagai pemandu wisata di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sudah lebih dari 10 tahun, saya menjalani pekerjaan ini. Dalam rentang waktu itu, saya memandu ribuan orang asing dari berbagai negara. Pebisnis yang terburu-buru, turis yang penuh rasa ingin tahu, keluarga yang datang dengan harapan liburan menyenangkan, semuanya pernah saya temui. Saya pikir, saya sudah cukup kebal terhadap kejutan. Ternyata saya salah. Pagi itu, saya menerima pemberitahuan bahwa ada penerbangan internasional yang melakukan pendaratan darurat dan para penumpangnya perlu didampingi. Selama proses perbaikan pesawat, saya berangkat seperti biasa, tanpa ekspektasi apapun. Bagi saya, ini hanya pekerjaan rutin. Namun begitu saya memasuki ruang tunggu internasional, saya langsung tahu orang-orang ini berbeda. Mereka tidak berbicara banyak, tidak tertawa, tidak sibuk mengambil foto bandara atau mengeluhkan sinyal internet. Mereka duduk terpencar, namun tetap saling mengawasi dengan sudut mata. Tas mereka tidak pernah diletakkan sembarangan. Kamera selalu berada dalam jangkauan tangan. Tatapan mereka bergerak cepat, memindai ruangan ke segala arah. Saya pernah memandu mantan tentara. Saya tahu bahasa tubuh orang-orang yang terbiasa hidup dalam situasi berbahaya. Dan 15 orang ini memiliki satu ciri yang sama. Tubuh mereka selalu siap untuk sesuatu yang buruk. Saya memperkenalkan diri. Selamat pagi, nama saya Arya. Saya akan mendampingi Anda selama berada di Indonesia. Michael Donovan menatap saya cukup lama sebelum mengangguk. Tatapannya bukan tatapan orang yang tidak sopan, melainkan tatapan seseorang yang terbiasa menilai apakah orang di depannya aman atau tidak. Saya mulai menjelaskan bahwa perbaikan mesin pesawat membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Selama itu, mereka akan menginap di hotel di Jakarta. Tidak ada rute darurat. Tidak ada perubahan mendadak. Semuanya sudah diatur. Aneh. Karena justru penjelasan yang tenang itu membuat mereka semakin gelisah. Thomas bertanya dengan suara pelan. Tidak ada pengawalan? Saya sempat bingung. Pengawalan bagaimana, Pak? Militer, kendaraan bersenjata, prosedur keamanan tambahan. Saya menggeleng. Tidak ada. Ini prosedur standar di sini. Beberapa dari mereka saling pandang. Saya bisa melihat kerutan di dahi Michael semakin dalam. Saat kami berjalan menuju airport railing, saya memperhatikan detail kecil yang sebelumnya tidak pernah saya sadari. Cara mereka memilih posisi berdiri, cara mereka selalu menempatkan diri membelakangi dinding, cara mereka bereaksi setiap kali ada suara mendadak, meski hanya pengumuman kereta. Bagi saya, bandara adalah tempat kerja. Bagi mereka, bandara adalah potensi zona serangan. Ketika kereta mulai bergerak, pemandangan Jakarta terbentang di luar jendela. Gedung-gedung tinggi, lalu lintas pagi. Orang-orang yang menjalani hidup seperti biasa. Tidak ada yang tampak terburu-buru. Tidak ada tanda bahaya. Michael berdiri tiba-tiba. Di mana penjaganya? Tanyanya. Saya menoleh. Penjaga apa? Penjaga bersenjata. Saya tersenyum kecil, mengira ia bercanda. Tapi wajahnya serius. Saya tidak melihat satupun tentara. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, saya tidak tahu harus menjawab apa. Karena bagi saya, tidak ada yang aneh. Justru sebaliknya, semuanya terasa normal. Dan saat itulah, saya mulai sadar. Mungkin yang saya anggap biasa selama ini, sebenarnya adalah sesuatu yang sangat langka. Hari itu, tanpa saya sadari, bukan hanya hidup mereka yang akan berubah. Pandangan saya tentang Indonesia, tentang kedamaian yang saya nikmati setiap hari, juga tidak akan pernah sama lagi. Kereta bandara melaju mulus, meninggalkan area bandara. Tidak ada suara sirene. Tidak ada hentakan mendadak, hanya dengung mesin listrik yang stabil dan rel yang bergesekan pelan. Namun di dalam gerbong,
Suasananya jauh dari tenang. Michael Donovan berdiri di dekat pintu, punggungnya menempel ke dinding. Ia tidak duduk. Thomas Reed duduk, tetapi tubuhnya condong ke depan, seolah siap meloncat kapan saja. Amira Kovacevic menatap keluar jendela, bukan untuk menikmati pemandangan, melainkan untuk memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti kereta. Saya duduk di seberang mereka, berusaha bersikap santai. Di sekitar kami, penumpang lain menjalani pagi seperti biasa. Seorang pria membaca berita di ponselnya, seorang perempuan mengenakan earphone dan tertidur. Dua anak muda tertawa pelan sambil menonton video. Tidak ada kewaspadaan. Michael akhirnya tidak bisa menahan diri. Di negara asal kami, katanya pelan namun tegas, transportasi umum selalu dijaga ketat tentara bersenjata. Pemeriksaan identitas, detektor logam. Saya mengangguk. Saya tahu, tapi di sini memang tidak seperti itu. Thomas menoleh cepat. Tidak ada pemeriksaan bom? Tidak. Bagasi? Saat masuk bandara? Iya, tapi untuk kereta? Tidak. Thomas menghembuskan napas panjang. Tangannya bergetar kecil. Apakah benar-benar aman? Pertanyaan itu membuat saya terdiam sesaat. Bukan karena tidak tahu jawabannya, tapi karena saya belum pernah benar-benar memikirkannya. Aman, jawab saya akhirnya. Kejadian teror di transportasi umum sangat jarang. Michael menatap penumpang lain satu persatu. Mereka bahkan tidak memperhatikan sekitar. Saya tersenyum tipis, karena mereka tidak merasa perlu. Bagi mereka, kalimat itu terdengar hampir tidak masuk akal. Di Irak, sebelum seseorang naik bus, ia akan berdiri dalam antrean panjang. Tas diperiksa, tubuh diperiksa, wajah diperiksa. Namun meski semua prosedur itu dilakukan, serangan tetap terjadi. Bom tetap meledak. Orang tetap mati. Dan sekarang, di sini, tidak ada semua itu. Thomas berbisik, hampir pada dirinya sendiri. Ini seperti kota tanpa refleks bertahan. Amira menoleh ke arah seorang anak kecil yang tertidur di pangkuan ibunya. Tidak ada rasa takut di wajah anak itu. Tidak ada ketegangan di tubuhnya. Ia tertidur dengan damai di tengah kereta yang melaju cepat. Amira bertanya pelan kepada saya, apakah orang-orang di sini tidak hidup dengan rasa krisis? Saya menggeleng. Tidak, kami hidup dengan rasa percaya. Kata itu membuat mereka terdiam. Percaya di medan perang? Kepercayaan adalah kemewahan yang berbahaya. Terlalu percaya bisa berarti mati. Terlalu lengah bisa berarti kehilangan segalanya. Kereta terus melaju. Jakarta semakin dekat. Gedung-gedung tinggi mulai mendominasi pemandangan. Tidak ada penghalang jalan, tidak ada konvoi militer, tidak ada kendaraan lapis baja. Michael memejamkan mata sejenak. Ini tidak masuk akal, gumamnya. Saya tidak membantah, karena bagi mereka, kedamaian tanpa penjagaan memang terdengar seperti kesalahan fatal. Sesuatu yang pasti akan dibayar mahal. Namun hingga kereta berhenti di stasiun akhir, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada ledakan, tidak ada serangan, tidak ada kekacauan. Hanya pintu yang terbuka, orang-orang turun dengan tertib, dan kehidupan yang terus berjalan, seolah perang tidak pernah ada. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, keraguan kecil mulai tumbuh di benak mereka. Mungkin, dunia tidak selalu harus dijaga dengan senjata. Hotel tempat kami menginap berada di kawasan pusat bisnis Jakarta. Hedung tinggi, lampu terang, lalu lintas padat, dan suara kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Bagi wisatawan, tempat ini terasa hidup. Bagi para jurnalis perang itu, tempat ini terasa asing. Begitu pintu kamar terbuka, naluri lama mereka langsung mengambil alih. Michael Donovan tidak langsung masuk ke kamar. Ia berdiri sejenak, memperhatikan lorong hotel. Jalur lurus, karpet tebal, lampu putih kekuningan, dan pintu-pintu kamar yang tertutup rapat. Tidak ada yang mencurigakan. Namun justru itulah yang membuatnya tidak tenang. Begitu masuk, ia menjauhkan koper dari jendela, bukan karena pemandangan, tetapi karena kebiasaan lama. Jendela selalu dianggap titik terlemah. Tas kameranya diletakkan di balik dinding paling kokoh, jauh dari pintu dan kaca. Thomas Reed segera memeriksa tata letak ruangan. Ia menghitung jarak ke pintu, memastikan kamar mandi bisa dijadikan tempat berlindung. Ia memperhatikan apakah ada lebih dari satu jalur evakuasi. Tidak ada. Hal itu membuatnya semakin waspada. Amira Kovacevic menutup tirai jendela rapat-rapat, bukan karena cahaya terlalu terang, tetapi karena cahaya di malam hari, di dunia yang ia kenal, selalu mengundang bahaya. Ia memastikan
Kotak medis daruratnya masih lengkap. Obat, perban, gunting kecil semua tersusun rapi. Ethan Miller berdiri di sudut ruangan, punggungnya menempel ke dinding. Ia tidak duduk, ia tidak santai. Pandangannya bergerak pelan, memeriksa setiap sudut siolala kamar hotel itu, bisa berubah menjadi medan tempur kapan saja. Luke, Fern, Andes meletakkan ponselnya di dekat kepala. Ponsel itu bukan sekadar alat komunikasi, melainkan satu-satunya jalan keluar jika sesuatu terjadi. Pesan suara terakhir masih tersimpan di dalamnya. Seperti biasa, bagi mereka, ini bukan hotel. Ini adalah tempat yang harus diamankan, namun tidak ada yang perlu diamankan. Di luar jendela, Jakarta bersinar, lampu gedung menyala stabil. Tidak ada pemadaman listrik, tidak ada suara helikopter militer, tidak ada bayangan orang bersenjata di atap gedung lain. Suara yang terdengar hanyalah klakson jauh di bawah. Dan sesekali, suara kereta yang melintas di kejauhan, suara kehidupan biasa. Bagi tubuh yang telah terbiasa dengan ledakan, keheningan semacam ini terasa mencurigakan. Makan malam dilewati dengan cepat. Tidak ada yang benar-benar menikmati makanan. Fokus mereka masih sama bertahan hidup. Setelah itu, mereka kembali ke kamar masing-masing. Tidak ada yang tidur di posisi normal. Michael duduk bersandar di lantai beberapa saat sebelum akhirnya berbaring. Thomas memilih lantai, dekat dinding. Ethan tetap berpakaian lengkap. Amira tidur dengan satu mata tertutup, satu mata terbuka. Luke memeluk tas kecilnya. Jam berjalan pelan, setiap suara kecil terdengar besar. Setiap langkah di lorong terasa seperti ancaman. Setiap pintu yang tertutup terdengar terlalu keras. Namun waktu terus berjalan. Tidak ada ledakan susulan. Tidak ada sirena. Tidak ada teriakan. Tidak ada kepanikan. Tubuh mereka tetap siaga. Tetapi dunia tidak memberi alasan untuk bertarung. Dan tanpa mereka sadari, ketegangan itu perlahan berubah bentuk. Bukan menjadi rasa aman, melainkan kelelahan mendalam. Kelelahan yang sudah bertahan-tahan tertunda. Malam itu, meski dengan posisi tidur yang salah dan pikiran yang masih waspada, beberapa dari mereka mulai terlelap. Bukan karena siap menghadapi apapun, tetapi karena untuk pertama kalinya, tidak ada apapun yang datang. Waktu menunjukkan jam 23:15 menit. Jakarta masih hidup, tapi ritmenya melambat. Di dalam hotel, sebagian besar tamu sudah masuk kamar. Lorong-lorong sunyi, hanya sesekali terdengar langkah kaki atau suara pintu lift terbuka, lalu tertutup kembali. Di kamar Michael Donovan, lampu sudah diredupkan. Ia tidak benar-benar tidur. Seperti biasa, tubuhnya berada di antara sadar dan siaga. Setiap sel ototnya menunggu sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Lalu suara itu terdengar. Satu dentuman keras. Bukan panjang, bukan beruntun. Satu suara berat yang memantul di dinding hotel. Tubuh Michael bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Ia langsung menjatuhkan diri ke lantai, menarik kameranya ke dada, lalu berguling ke bawah meja. Napasnya memburu, jantungnya berdegup keras. Di kamar lain, hal yang sama terjadi. Thomas Reed refleks menelungkup di lantai. Kedua tangannya menutup kepala. Otot-ototnya menegang, menunggu gelombang berikutnya. Amira berlari ke kamar mandi dan berlindung di balik dinding beton, seperti yang selalu ia lakukan di wilayah konflik. Ethan Miller menempel ke sudut ruangan, mengunci pandangan ke arah pintu. Luke berjongkok di dekat dinding tubunja kaku. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya apa yang terjadi. Karena di dunia mereka, jika satu dentuman terdengar, yang kedua biasanya jauh lebih buruk. Namun, yang kedua tidak datang. Tidak ada ledakan lanjutan. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara siren. Tidak ada suara helikopter. Hanya keheningan. 5 menit terasa seperti selamanya. Michael mengangkat kepalanya perlahan. Tangannya masih gemetar. Ia mendekati jendela dengan hati-hati, mengintip keluar. Jakarta tetap menyala seperti biasa. Lampu gedung tidak padam. Jalanan tidak dipenuhi kendaraan darurat. Tidak ada apa-apa. Beberapa saat kemudian, barulah terdengar suara tawa pelan dari kamar sebelah. Seorang turis Jerman menjatuhkan koper besarnya ke lantai. Tidak lebih. Michael bersandar ke dinding. Selama puluhan tahun, suara dentuman selalu berarti kematian. Tapi malam ini, suara itu tidak berarti apapun. Tidak membawa kehancuran. Tidak membawa darah. Tidak membawa kehilangan. Ketidaksesuaian ini mengguncangnya lebih keras
daripada ledakan sungguhan. Tubuhnya masih gemetar, tapi pikirannya mulai bingung. Jika ini bukan serangan, lalu mengapa reaksinya begitu ekstrem? Jika dunia ini aman, mengapa tubuhnya masih hidup dalam perang? Di kamar lain, Thomas duduk di lantai sambil menatap kosong. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Suara yang selama ini ia rekam, bukan hanya berada di telinganya tapi tertanam dalam tubuhnya. Amira memeluk lututnya, mencoba mengatur napas. Ethan berdiri lama di sudut ruangan, tidak tahu harus merasa lega atau malu. Luke menutup mata. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelah hidup dalam kesiapan yang tidak pernah diminta. Lelah menunggu sesuatu yang tidak datang. Malam itu, setelah semuanya kembali sunyi, tidak ada yang langsung tidur. Namun dunia tetap tidak memberi ancaman. Keheningan bertahan stabil, konsisten, dan untuk pertama kalinya, tubuh mereka mulai belajar satu hal baru. Tidak setiap dentuman berarti perang. Tidak setiap malam membawa kematian. Kadang, dunia benar-benar hanya diam. Setelah dentuman itu, tidak ada lagi suara yang datang. Tidak ada sirena ambulans, tidak ada helikopter yang berputar di langit. Tidak ada teriakan panik atau langkah kaki berlarian di lorong hotel. Keheningan kembali menyelimuti malam Jakarta. Seolah kejadian barusan tidak pernah ada. Michael Donovan duduk bersandar di dinding kamar. Napasnya perlahan kembali normal. Jantungnya masih berdetak keras, tapi tidak lagi berpacu. Ia memejamkan mata sejenak, mendengarkan lingkungan sekitarnya dengan saksama. Yang ia dengar hanyalah suara AC. Dengung halus yang konstan. Dari kehauan terdengar lalu lintas malam. Bukan suara kendaraan militer. Bukan suara darurat. Hanya suara kota yang terus hidup. Bagi Michael, keheningan semacam ini terasa hampir tidak masuk akal. Selama 35 tahun, malam selalu menjadi waktu paling berbahaya. Di medan perang, malam berarti serangan mendadak penembak hitu atau pengeboman tanpa peringatan. Ia terbiasa tidur dengan satu telinga siaga, menunggu suara yang menandai bahaya. Namun malam ini, tidak ada yang datang. Di kamar lain, Thomas Reed berbaring di lantai, posisi yang sama seperti yang ia lakukan bertahun-tahun. Namun, ada perbedaan besar. Tubuhnya mulai rileks tanpa ia sadari. Tangannya yang biasanya mengepal kini terbuka. Napasnya menjadi lebih dalam. Amira Kavashevich duduk di dekat jendela. Tirai sudah tertutup rapat. Ia menatap cahaya lampu kota yang menembus celah kecil di tirai. Cahaya itu stabil, tidak berkedip, tidak padam, tidak berubah menjadi target. Bagi Amira, cahaya malam selalu identik dengan bahaya. Di masa kecilnya, lampu yang menyala bisa mengundang peluru. Karena itu, gelap adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Namun di kota ini, cahaya justru menjadi tanda keamanan. Ethan Miller akhirnya duduk di atas ranjang, masih berpakaian lengkap, namun bahunya mulai turun. Ketegangan di wajahnya berkurang. Ia menyadari satu hal yang sulit diterimanya, tidak perlu berjaga malam ini. Lucia Fernandez bermain telentang, ia tidak memegang ponsel. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak menyiapkan pesan perpisahan di kepalanya. Ia hanya menatap langit-langit kamar hotel, mendengarkan keheningan. Waktu berjalan. Tanpa mereka sadari, kelopak mata mulai terasa berat. Bukan karena kelelahan fisik semata, tetapi karena tubuh akhirnya menerima sinyal yang jarang sekali datang. Aman. Michael terlelap tanpa mimpi buruk. Tidak ada bayangan ledakan, tidak ada wajah-wajah yang hilang, tidak ada suara jeritan. Tidurnya dalam, tenang, dan panjang. Thomas tertidur tanpa refleks terbangun. Amira tertidur tanpa rasa bersalah karena merasa tenang. Ethan tertidur tanpa harus berjaga. Luke tertidur tanpa mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Malam berlalu tanpa kejadian apapun. Dan saat pagi tiba, sesuatu yang tidak pernah mereka alami selama bertahan-tahan akhirnya terjadi. Mereka bangun tanpa rasa takut. Pagi datang tanpa suara ledakan. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai hotel, lembut dan stabil. Tidak ada alarm darurat, tidak ada pengumuman evakuasi, tidak ada rasa panik yang biasanya datang bersama kesadaran pertama setelah bangun tidur. Michael Donovan terbangun dalam diam. Beberapa detik pertama, ia kebingungan. Tubuhnya terasa ringan, tidak tegang seperti biasanya. Ia menunggu rasa familiar yang selalu muncul setiap pagi. Denyut sakit di kepala, ingatan akan mimpi buruk, atau refleks mengecek sekeliling. Namun semua itu tidak datang. Ia duduk perlahan di tepi ranjang,
mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Tidak ada mimpi tentang perang, tidak ada kilatan cahaya dari ledakan. Yang ada hanyalah tidur panjang tanpa gangguan. Untuk pertama kalinya dalam 35 tahun, ia bangun tanpa rasa lelah. Di kamar lain, Thomas Reed membuka mata dan langsung terkejut karena satu hal sederhana. Ia tidak terbangun di tengah malam. Tidak ada lonjakan adrenalin. Tidak ada refleks tiarap. Ia tidur penuh dari malam hingga pagi. Tangannya tidak berkeringat. Dadanya tidak sesak. Ia duduk lama di lantai, mencoba memahami sensasi aneh ini. Rasa tenang yang ia rasakan terasa hampir salah. Amira Kavashevic berdiri di dekat jendela, kali ini membuka tirai sedikit lebih lebar. Matahari Jakarta menyinari Gudong Gedang Tingje, memantulkan cahaya ke segala arah. Tidak ada asap hitam. Tidak ada suara tembakan. Ia menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa berat. Ia bermimpi, bukan mimpi tentang kamp pengungsian, bukan mimpi tentang anak-anak yang menangis. Ia bermimpi tentang masa kecil, tentang berlari, tentang tertawa, tentang dunia sebelum perang merenggut segalanya. Ia menutup mata sejenak, menahan emosi yang muncul tiba-tiba. Ethan Miller turun ke restoran hotel dengan langkah lebih santai dari biasanya. Bahunya tidak lagi tegang. Matanya tidak lagi sibuk memindai ruangan. Ia tetap waspada, tapi tidak dalam mode bertahan hidup. Luke, Avern, and Des tersenyum kecil saat melihat bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat lebih segar. Tidak ada lingkar hitam tebal di bawah mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti manusia biasa, bukan jurnalis yang hidup di antara hidup dan mati. Mereka berkumpul di restoran hotel tanpa banyak bicara. Namun, perubahan itu jelas terlihat. Wajah yang kemarin tegang, kini lebih lembut. Gerakan yang kemarin kaku, kini lebih santai. Michael akhirnya menyadari sesuatu yang membuatnya tercekat. Selama bertahun-tahun, ia mengira dirinya kuat karena mampu bertahan di medan perang. Namun pagi ini, ia sadar bahwa bertahan terus-menerus juga melelahkan. Ia merasa aman. Bukan aman karena bersenjata. Bukan aman karena siap bertarung, melainkan aman karena dunia di sekitarnya tidak memintanya untuk bertahan. Pagi itu, tidak ada keputusan besar yang diambil, tidak ada janji perubahan hidup. Namun di dalam diri mereka, sesuatu telah bergeser. Sebuah pertanyaan mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Jika dunia bisa setenang ini, mengapa selama ini mereka hanya mengenal kebalikannya? Dan pertanyaan itu akan membawa mereka keluar dari hotel, menuju kota yang semakin memperdalam kebingungan mereka tentang arti sebuah kedamaian. Setelah sarapan, kami meninggalkan hotel menuju pusat kota. Hari sudah sepenuhnya terang. Jakarta bergerak cepat. Namun, bukan dalam kepanikan. Orang-orang berjalan dengan tujuan yang jelas: bekerja, sekolah, berjualan, hidup. Bagi para jurnalis perang itu, pemandangan ini terasa aneh. Mereka terbiasa dengan kota yang selalu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jalanan yang dijaga tentara, bangunan yang dipenuhi karung pasir, wajah-wajah yang waspada, penuh kecurigaan. Namun Jakarta menunjukkan wajah yang berbeda. Di stasiun MRT, mereka berhenti sejenak. Tidak ada pemeriksaan senjata, tidak ada detektor logam berlapis-lapis, tidak ada tentara dengan senapan menggantung di dada, hanya petugas dengan seragam rapi, membantu penumpang dengan senyum ringan. Mesin tiket berbunyi halus, pintu peron terbuka dan tertutup tepat waktu. Kereta datang bersih, teratur. Saat masuk ke dalam gerbong, kejutan lain menanti. Beberapa penumpang tertidur berdiri sambil bersandar. Ada yang membaca buku, ada yang bermain game di ponsel. Tidak satu pun terlihat bersiaga. Michael Donovan berdiri di tengah gerbong, matanya mengikuti setiap detail. Tidak ada sudut yang ia anggap aman, karena semuanya tampak terlalu terbuka. Namun, justru itulah yang membuatnya gelisah. Di dunia yang ia kenal, kelengahan selalu dibayar mahal. Kereta melaju di bawah tanah dan kembali muncul ke permukaan. Pemandangan Monas terlihat dari kejauhan. Ikon kota berdiri tenang, dikelilingi ruang terbuka dan manusia-manusia yang datang bukan untuk berlindung, melainkan untuk menikmati waktu. Saat turun, mereka menyaksikan sesuatu yang hampir tidak pernah mereka lihat selama bertahun-tahun. Orang-orang meletakkan tas mereka di bangku taman, lalu berjalan menjauh untuk berfoto. Ransel terbuka, kamera mahal dibiarkan di tripod tanpa pengawasan. Tidak ada kecemasan kehilangan. Michael memperhatikan sebuah kamera profesional yang berdiri sendirian. Pemiliknya berdiri beberapa meter jauhnya, berbincang santai dengan temannya.
Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mencurigai, tidak ada yang berebut. Di kota yang pernah diliput Michael, kamera seperti itu hanya butuh beberapa detik untuk menghilang. Namun di sini kamera itu tetap di tempatnya, seolah dunia sepakat untuk tidak merusaknya. Perjalanan berlanjut ke kota tua, kawasan ramai dengan wisatawan lokal. Anak muda bersepeda, keluarga berfoto, pedagang menawarkan dagangan tanpa rasa takut. Tidak ada tanda kota yang bersiap menghadapi serangan. Bagi para jurnalis perang itu, ini terasa seperti simulasi yang salah. Sebuah kota besar, padat penduduk, tanpa pertahanan bersenjata di ruang publik namun tetap berjalan normal. Bahkan damai. Thomas Reed memperhatikan wajah-wajah orang yang lewat. Tidak ada ketegangan di rahang mereka. Tidak ada mata yang selalu mencari ancaman. Mereka hidup seolah esok hari adalah sesuatu yang pasti. Amira Kavaksevic menatap seorang ibu yang menggandeng anaknya dengan santai. Anak itu berlari kecil, tertawa lepas. Tidak ada rasa takut kehilangan. Ethan Miller mulai menyadari sesuatu yang mengganggu pikirannya. Mungkin kota ini tidak damai karena tidak ada bahaya. Mungkin kota ini damai karena orang-orangnya tidak hidup dalam rasa takut. Dan pemikiran itu terasa jauh lebih berat daripada ledakan manapun yang pernah ia laporkan. Jakarta bukan kota yang siap berperang. Jakarta adalah kota yang memilih untuk hidup. Dan pilihan itu, bagi mereka yang seumur hidup meliput kehancuran, terasa seperti pelajaran yang belum pernah mereka pelajari. Kami bertemu mereka di sebuah kawasan wisata yang ramai. Sekelompok siswa sekolah dasar sedang melakukan kunjungan bersama guru-guru mereka. Seragam merah putih tampak kontras dengan latar bangunan tua dan langit Jakarta yang cerah. Jumlah mereka sekitar 30 anak. Mereka berjalan berkelompok, tertawa, saling mendorong ringan, dan berebut bercerita tentang hal-hal kecil. Tentang jajanan, tentang tugas sekolah, tentang siapa yang duduk di sebelah siapa di bus. Tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan sekeliling dengan waspada. Michael Donovan berhenti melangkah. Langkahnya tertahan seolah tubuhnya menolak maju. Pandangannya terkunci pada wajah-wajah kecil itu. Anak-anak yang tertawa lepas. Anak-anak yang bergerak tanpa rasa takut. Anak-anak yang tidak terus-menerus menoleh ke langit. Ia berdiri diam cukup lama. Di dunia yang Michael kenal, anak-anak tidak berjalan seperti itu. Mereka tidak tertawa sembarangan. Mereka tidak bergerak bebas. Anak-anak di wilayah konflik selalu peka terhadap suara. Selalu mengamati ekspresi orang dewasa, selalu siap berlari. Namun anak-anak di hadapannya tidak melakukan semua itu. Mereka hidup sebagai anak-anak. Amira Kavaksevic menatap pemandangan yang sama. Dadanya terasa sesak. Selama lebih dari 10 tahun, ia memotret ribuan anak yatim piatu di kamp pengungsian. Anak-anak dengan mata kosong. Anak-anak yang terlalu cepat dewasa, anak-anak yang belajar diam karena suara bisa mengundang bahaya. Dan sekarang, ia melihat kebalikannya. Seorang anak perempuan terjatuh saat berlari. Lututnya lecet. Ia menangis. Dalam hitungan detik, teman-temannya berhenti bermain. Gurunya mendekat. Seseorang mengusap kepalanya. Yang lain membantu membersihkan lukanya. Tidak ada teriakan panik, tidak ada ketakutan akan serangan lanjutan, tidak ada kebutuhan untuk menyelamatkan diri sendiri lebih dulu, hanya kepedulian. Michael menurunkan kameranya perlahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin memotret. Tangannya bergetar, tenggorokannya terasa kering. Anak-anak itu tidak tahu apa itu suara bom. Mereka tidak tahu perbedaan antara artileri dan mortir. Mereka tidak tahu bagaimana cara berlindung saat ledakan terjadi. Dan yang paling mengejutkan, Michael adalah satu hal sederhana. Mereka tidak perlu tahu. Air mata jatuh tanpa peringatan. Michael tidak berusaha menyekanya. Ia membiarkannya mengalir. Puluhan tahun di medan perang tidak pernah membuatnya menangis seperti ini. Thomas Reed berdiri di sampingnya. Suara-suara ledakan yang selama ini tersimpan di kepalanya tiba-tiba terasa tidak relevan. Anak-anak ini tidak memiliki memori suara itu. Dan seharusnya memang begitu. Amira memalingkan wajah, napasnya tertahan. Ia menyadari sesuatu yang pahit dan indah sekaligus. Apa yang selama ini ia anggap normal anak-anak yang takut anak-anak, yang kehilangan sebenarnya adalah penyimpangan besar dalam kehidupan manusia. Anak-anak ini adalah ukuran yang benar, bukan anak-anak yang ia potret selama ini. Ethan Miller menatap kejadian itu dalam diam. Ia terbiasa melihat penderitaan, tapi jarang melihat kepolosan yang utuh. Luke, Fern, Andes menutup mulutnya,
matanya basah. Tidak ada yang berbicara, karena tidak ada kata yang cukup tepat untuk menjelaskan perasaan saat menyadari bahwa dunia yang damai benar-benar ada dan dunia itu bukan mitos. Hari itu, di antara tawa anak-anak dan langkah kecil mereka, para jurnalis perang itu memahami satu hal penting: perang bukanlah kondisi normal manusia. Kedamaianlah yang seharusnya menjadi standar, dan pemahaman itu mulai mengubah arah hidup mereka. Setelah meninggalkan kawasan wisata itu, kami berjalan menuju sebuah taman kota. Hari sudah semakin siang. Matahari berada tepat di atas kepala, tapi suasana tidak terasa menyengat. Pepohonan rindang menaungi bangku-bangku taman yang dipenuhi orang. Keluarga, itulah hal pertama yang paling mencolok. Beberapa keluarga duduk di atas rumput dengan tikar sederhana. Ada yang membuka bekal makanan dari rumah. Ada yang sekadar mengobrol sambil mengawasi anak-anak bermain. Suasana santai tanpa tergesa, tanpa rasa waspada yang berlebihan. Michael Donovan memperhatikan satu keluarga dengan saksama. Seorang ayah menggendong anak perempuannya di pundak. Anak itu tertawa keras. Setiap kali ayahnya berjalan lebih cepat. Sang ibu duduk di rumput, membuka kotak makan plastik. Di sampingnya kakek dan nenek ikut menikmati momen itu, tersenyum tanpa beban. 3 generasi duduk berdekatan. Tidak ada jarak, tidak ada ketegangan. Michael menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam cukup lama. Ayah itu tidak membawa senjata, tidak ada pistol di pinggang, tidak ada pisau di balik jaket, tidak ada tatapan curiga ke sekeliling. Ia sepenuhnya fokus pada anaknya, pada tawa kecil di pundaknya. Di tempat-tempat yang pernah Michael liput, seorang ayah tidak pernah datang ke ruang terbuka tanpa persiapan. Senjata adalah simbol perlindungan, bukan karena ingin berperang, tapi karena dunia memaksa mereka selalu siap. Namun di sini, perlindungan tidak datang dari senjata. Ethan Miller ikut memperhatikan pemandangan yang sama. Ia mencoba memahami logika di baliknya. Jika tidak ada senjata, lalu bagaimana keluarga ini merasa aman? Tidak ada pagar tinggi, tidak ada tentara, tidak ada pos pemeriksaan. Hanya orang-orang biasa yang saling berbagi ruang. Seorang anak kecil berlari terlalu jauh dari orang tuanya. Ia tersandung dan hampir jatuh. Seorang pria lain, yang jelas bukan keluarganya, segera menahan tubuhnya agar tidak terjerembab. Anak itu tertawa, lalu kembali berlari. Tidak ada teriakan, tidak ada kecurigaan, tidak ada ketakutan berlebihan. Amira Kovacevic memperhatikan interaksi kecil itu dengan mata yang berat. Ia teringat ratusan kisah penculikan, penembakan, dan ledakan yang selama ini memenuhi liputannya. Di banyak tempat, ruang publik adalah tempat paling berbahaya bagi anak-anak. Namun di taman ini, ruang publik justru menjadi ruang tumbuh. Lucia Fernandez menelan ludah. Ia sadar bahwa selama ini, ia hidup dengan asumsi bahwa dunia pada dasarnya berbahaya, dan manusia hanya bertahan dengan kekuatan. Namun pemandangan di depannya mematahkan asumsi itu perlahan. Bukan berarti bahaya tidak ada, tapi bahaya bukan pusat kehidupan. Michael akhirnya memahami sesuatu yang selama ini luput dari lensa kameranya. Rasa aman tidak selalu dibangun dengan laras senjata. Kadang, rasa aman dibangun oleh kepercayaan yang hidup bersama. Di taman kota itu, tidak ada simbol kekuasaan. Tidak ada unjuk kekuatan. Namun justru disitulah kehidupan berjalan paling jujur. Dan bagi para jurnalis perang itu, pemandangan ini terasa lebih mengguncang daripada reruntuhan kota yang pernah mereka liput. Karena kehancuran sudah sering mereka lihat. Tapi kedamaian seperti ini adalah sesuatu yang sama sekali baru. Kami masih berada di taman kota ketika kejadian itu terjadi. Tidak ada yang dramatis. Tidak ada suara keras. Tidak ada peristiwa besar yang menarik perhatian orang banyak. Justru karena itulah momen ini terasa begitu kuat. Di sebuah bangku taman yang tidak jauh dari tempat kami berdiri, sebuah dompet tergeletak. Kulitnya coklat tua, terlihat sudah cukup lama digunakan. Posisi dompet itu sedikit terbuka. Beberapa lembar uang rupiah terlihat jelas dari sela-selanya. Michael Donovan yang pertama kali menyadarinya, ia berhenti berjalan dan menatap dompet itu cukup lama. Pandangannya tajam, bukan karena ingin mengambilnya, tetapi karena pikirannya langsung bekerja berdasarkan pengalaman lama. Dompet seperti itu, di kota yang pernah ia liput, tidak akan bertahan lebih dari beberapa detik. Bahkan kadang dompet tidak sempat jatuh ke tanah sebelum seseorang meraihnya. Ia menoleh ke sekeliling. Orang-orang lalu lalang seperti biasa. Ada yang berjalan santai, ada yang duduk mengobrol. Tidak ada satupun yang memperhatikan dompet itu secara khusus. Tidak ada kerumunan, tidak ada reaksi. Michael
merasa gelisah. Bukan karena takut, tetapi karena menunggu sesuatu yang menurut logikanya pasti terjadi. Namun waktu terus berjalan. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Dompet itu tetap di sana. Amira Kovacevic memperhatikan dengan perasaan campur aduk. Ia terbiasa melihat barang berharga menjadi pemicu konflik. 1 tas bisa memicu perkelahian, 1 ponsel bisa berujung kematian. Namun di sini uang yang terlihat jelas justru tidak menarik siapapun. Beberapa anak kecil berlari melewati bangku itu. Mereka bahkan tidak melirik dompet tersebut. Seorang ibu duduk tepat di sebelah bangku, sibuk membuka botol minum anaknya. Ia tidak memindahkan dompet itu, tidak pula menyembunyikannya. Lalu seorang pria paruh baya datang. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tenang. Ia hendak duduk, lalu melihat dompet itu. Ia berhenti sejenak, mengambil dompet tersebut, dan membukanya sedikit. Ia melihat ke sekeliling, seolah mencari seseorang. Beberapa detik kemudian, ia berjalan menuju pos satpam taman yang tidak jauh dari situ. Dompet itu diserahkan tanpa banyak bicara. Satpam mencatat sesuatu, lalu menyimpannya. Selesai. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada sorotan. Peristiwa itu terjadi begitu saja, seolah itu adalah hal paling normal di dunia. Michael merasakan dadanya terasa berat, bukan karena sedih, melainkan karena kesadaran yang pelan tapi dalam. Di tempat-tempat yang pernah ia liput, kejujuran adalah kemewahan. Kepercayaan adalah risiko. Namun di sini kejujuran adalah kebiasaan. Thomas Reed menghela napas panjang. Selama ini, pikirannya dipenuhi kalkulasi ancaman. Namun kejadian sederhana itu tidak bisa dimasukkan ke dalam logika perang yang ia kenal. Ethan Miller menyadari satu hal penting. Masyarakat ini tidak dijaga oleh rasa takut satu sama lain. Mereka dijaga oleh kesepakatan tak tertulis untuk saling menjaga. Luke, Fern, dan Des memandang ke arah pos satpam. Dompet itu kini aman, menunggu pemiliknya kembali. Tidak ada yang merasa perlu memanfaatkan kesempatan. Tidak ada yang merasa dunia ini harus direbut. Momen kecil itu tidak direkam kamera, tidak dijadikan berita. Namun justru disitulah kekuatannya. Karena kedamaian sejati jarang muncul dalam peristiwa besar. Ia muncul dalam pilihan-pilihan kecil yang dilakukan tanpa disadari. Dan di taman kota itu, para jurnalis perang itu menyaksikan sesuatu yang selama ini mereka pikir mustahil. Sebuah masyarakat yang memilih jujur, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Sore mulai turun ketika kami berada di area sekitar stasiun besar. Jam pulang kerja baru saja dimulai. Ribuan orang bergerak dalam ritme yang teratur. Tidak ada dorong-dorongan berlebihan. Tidak ada kepanikan. Arus manusia mengalir seperti air. Bagi para jurnalis perang itu, kerumunan seperti ini biasanya adalah mimpi buruk. Di wilayah konflik, keramaian berarti risiko tinggi. Terlalu banyak target, terlalu banyak kemungkinan. Namun di sini, orang-orang berdiri berdekatan tanpa rasa curiga. Tas-tas tergantung longgar. Tidak ada yang menyembunyikan barang di balik jaket. Lalu suara itu terdengar. Satu dentuman keras, berat, dan bergema. Tubuh Michael Donovan bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Ia langsung menurunkan badan, setengah tiarap. Refleks yang sudah tertanam selama puluhan tahun. Thomas Reed membekap kepala. Ethan Miller menarik tubuhnya ke sudut terdekat. Amira dan Luthia membeku. Namun yang mengejutkan adalah reaksi orang-orang di sekitar mereka. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang berlari, tidak ada yang berlindung. Beberapa orang bahkan tidak menoleh. Suara itu datang dari lokasi konstruksi di dekat stasiun. Alat pemecah beton sedang bekerja. Sebuah aktivitas pembangunan biasa. Michael berdiri perlahan, wajahnya memucat. Ia melihat sekeliling. Orang-orang melanjutkan langkahnya. Beberapa mengobrol, beberapa memeriksa ponsel. Tidak ada satupun yang menganggap suara itu sebagai ancaman. Saat kesadarannya sepenuhnya kembali, dada Michael terasa sesak. Ia menutup wajahnya dengan satu tangan. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang menghantam keras. Tubuhnya masih hidup di perang, sementara dunia di sekitarnya sudah lama meninggalkannya. Thomas Reed duduk di bangku, napasnya memburu. Ia tahu betul suara ledakan, namun suara ini berbeda. Tidak ada pola kehancuran, tidak ada ancaman lanjutan, hanya suara pembangunan. Amira menatap kerumunan dengan mata basah. Ia menyadari betapa besarnya jarak antara hidup yang ia kenal dan hidup yang sedang berlangsung di sekelilingnya. Ethan Miller merasa malu dan lega pada saat yang sama. Malu karena reaksinya berlebihan, lega
karena dunia tidak membenarkan rasa takut itu. Luke, Avern, Andes memeluk dirinya sendiri, bukan untuk melindungi, tapi untuk menenangkan. Michael akhirnya mengerti sesuatu yang sederhana, namun menyakitkan. Selama bertahun-tahun, suara keras selalu berarti kehancuran. Tapi di kota ini, suara keras justru berarti pembangunan. Sesuatu sedang dibangun, bukan dihancurkan. Ia menghapus air matanya dan menatap gedung-gedang di sekeliling. Gedung-gedung itu berdiri bukan karena selamat dari perang, melainkan karena tidak pernah mengenalnya. Momen itu mengubah sesuatu di dalam dirinya. Jika dunia bisa menggunakan suara keras untuk membangun, bukan menghancurkan, maka mungkin ada cara hidup lain yang belum pernah ia liput. Dan di tengah keramaian stasiun, tanpa pidato atau deklarasi apapun, satu pemikiran mulai tumbuh kuat di benak mereka semua. Mungkin tugas mereka selama ini belum selesai. Mungkin mereka belum benar-benar memahami apa yang seharusnya mereka sampaikan kepada dunia. Malam kembali datang. Kali ini, Jakarta tidak terasa asing seperti malam pertama. Kota tetap ramai, tetapi ritmenya sudah mulai mereka kenali. Lampu-lampu menyala, tenang. Jalanan dipenuhi kendaraan yang bergerak teratur. Kami berkumpul di lobi hotel. Tidak ada agenda resmi. Tidak ada rencana liputan, tidak ada peralatan kamera yang disiapkan. Mereka duduk tanpa formasi bertahan, tanpa posisi strategis. Hanya manusia yang lelah dan mulai jujur pada diri sendiri. Keheningan menyelimuti percakapan, namun bukan keheningan tegang, melainkan keheningan yang memberi ruang berpikir. Selama ini, mereka terbiasa membicarakan perang dengan bahasa teknis. Jumlah korban jenis senjata, kronologi serangan, namun malam itu, topiknya berbeda. Untuk pertama kalinya, mereka mempertanyakan alasan keberadaan mereka di medan perang. Thomas Reed menatap lantai cukup lama sebelum mengangkat kepala. Selama bertahan-tahan, ia meyakini bahwa merekam suara ledakan adalah bentuk perlawanan, bukti, dokumentasi, sejarah. Namun kini, ia bertanya dalam diam, apakah ia benar-benar tahu seperti apa dunia yang ingin ia perjuangkan? Amira Kavashevich memikirkan anak-anak yang mereka lihat siang tadi. Anak-anak yang tertawa tanpa beban, anak-anak yang tidak perlu belajar cara berlindung. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menunjukkan penderitaan, hingga lupa menunjukkan kemungkinan yang lebih baik. Ethan Miller menyadari satu hal pahit. Selama ini ia merasa kuat karena mampu bertahan di lingkungan paling keras. Namun justru di tempat yang damai ini, ia merasa rapuh. Karena dunia yang tidak membutuhkan kewaspadaannya, membuatnya harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Luke, Avern, Andes menatap tangan sendiri. Tangan yang sudah terlalu sering gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kelelahan yang tidak pernah diakui. Michael Donovan duduk paling lama dalam diam. Di kepalanya, ribuan foto berkelebat. Wajah-wajah korban perang, kota-kota yang hancur, tangisan yang pernah ia dengar. Namun bayangan lain mulai masuk. Anak-anak yang tertawa, kamera yang ditinggalkan tanpa rasa takut, dompet yang dikembalikan, kota yang membangun, bukan menghancurkan. Ia akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya, menyampaikan perang memang penting. Dunia perlu tahu betapa kejamnya konflik bersenjata. Namun, jika dunia hanya disuguhi kehancuran, bagaimana manusia bisa membayangkan alternatifnya? Malam itu, sebuah pertanyaan sederhana menggema di antara mereka. Apa sebenarnya yang ingin kita tunjukkan kepada dunia? Apakah cukup hanya menunjukkan luka tanpa pernah menunjukkan penyembuhan? Apakah cukup hanya membuktikan keburukan tanpa memberi gambaran kebaikan? Tidak ada jawaban langsung. Namun satu kesepakatan diam-diam mulai terbentuk. Mereka tidak ingin pulang sebagai orang yang sama. Pengalaman di Indonesia membuka celah dalam cara berpikir mereka. Celah yang memperlihatkan bahwa dunia tidak hanya terdiri dari medan perang dan zona konflik. Ada tempat di mana manusia hidup tanpa senjata, tanpa rasa takut, dan tanpa kecurigaan berlebihan. Dan jika tempat seperti itu benar-benar ada, maka dunia perlu mengetahuinya. Malam itu berakhir tanpa deklarasi resmi. Tidak ada janji tertulis, namun sesuatu telah berubah arah. Perjalanan mereka tidak lagi hanya tentang melaporkan perang. Perjalanan ini mulai menjadi pencarian tentang makna kedamaian. Pagi hari ketiga datang dengan cara yang sama tenangnya seperti hari sebelumnya. Tidak ada kejutan, tidak ada rasa waspada yang tiba-tiba muncul. Jakarta seolah konsisten menunjukkan satu hal. Hidup bisa berjalan tanpa ketegangan. Bagi para jurnalis perang itu,
Konsistensi ini justru menjadi bukti terkuat. Mereka kembali duduk bersama. Kali ini bukan untuk sekadar merenung, melainkan untuk merangkai arah baru. Bukan diskusi panjang penuh emosi, tetapi percakapan tenang yang terasa matang. Seolah keputusan itu sudah lama menunggu untuk diambil. Michael Donovan menyadari bahwa selama puluhan tahun ia selalu mengangkat kamera ketika dunia runtuh. Ia memotret kehancuran dengan akurat, jujur, dan tanpa kompromi. Namun pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa kameranya juga bisa diarahkan ke arah lain, ke arah kehidupan yang utuh. Thomas Reed mulai berpikir ulang tentang pekerjaannya. Rekaman suara ledakan selama ini menjadi bukti kejahatan perang, namun juga menjadi beban mental yang terus ia bawa. Di tempat yang damai ini, ia akhirnya merasakan bagaimana sunyi bisa menjadi sesuatu yang menenangkan, bukan menakutkan. Amira Kavacevic memandang pengalamannya dengan sudut baru. Ia tetap percaya bahwa penderitaan pengungsi harus disuarakan. Namun kini ia tahu, anak-anak di wilayah konflik juga perlu tahu seperti apa dunia yang aman, bukan hanya dunia yang penuh rasa takut. Ethan Miller menyadari bahwa keberanian tidak selalu berarti berdiri paling dekat dengan bahaya. Kadang keberanian berarti berani berpaling dan berkata, "Cukup." Luke Avern Andes memutuskan untuk tidak lagi membiarkan ketakutan mendikte seluruh hidupnya. Ia ingin bekerja, tapi juga ingin hidup. Keputusan-keputusan itu tidak diucapkan dengan kata-kata besar. Tidak ada sumpah, tidak ada pernyataan heroik, hanya perubahan sikap yang terasa nyata. Mereka ingin pulang dengan membawa sesuatu yang berbeda. Bukan hanya catatan perang, bukan hanya foto kehancuran, tetapi pemahaman tentang apa yang sedang mereka perjuangkan selama ini. Ketika kabar datang bahwa pesawat mereka telah selesai diperbaiki, tidak ada yang langsung merasa lega. Justru muncul perasaan berat, seolah mereka belum siap meninggalkan tempat ini. Indonesia bukan sekadar persinggahan darurat. Tempat ini telah menjadi cermin yang memantulkan kembali wajah mereka sendiri, lelah, terluka, tapi masih punya pilihan. Michael menyadari satu hal penting, perang membuat manusia merasa hidup dalam ketegangan. Namun, kedamaian membuat manusia merasa hidup sepenuhnya. Dan jika dunia hanya terus diberi cerita tentang kehancuran, maka manusia tidak pernah belajar membayangkan sesuatu yang lain. Pagi itu, keputusan mereka menjadi jelas. Setelah kembali ke negara masing-masing, mereka akan mengubah cara bercerita. Mereka akan tetap jujur, tetap kritis, tetapi juga mulai menunjukkan kemungkinan bahwa dunia tidak harus selalu seperti yang mereka liput selama ini. Bahwa kedamaian bukan konsep kosong, ia nyata, dan mereka baru saja mengalaminya. Keputusan itu mungkin tidak mengakhiri perang, namun keputusan itu mengakhiri satu fase dalam hidup mereka. Dan dari sanalah, dampak yang lebih besar mulai bergerak. Pagi itu, koper-koper kembali tertata di lobi hotel. Namun, suasananya berbeda dari saat mereka datang. Tidak ada wajah tegang. Tidak ada gerakan tergesa, yang ada justru langkah lambat. Seolah setiap detik ingin ditahan sedikit lebih lama. Waktu 3 hari terasa singkat, tapi dampaknya terasa panjang. Michael Donovan berdiri menatap pintu kaca hotel. Jakarta masih bergerak seperti biasa. Orang-orang berangkat kerja. Kendaraan melintas tanpa iring-iring khusus. Tidak ada tanda perpisahan dramatis dari kota ini. Seolah Jakarta berkata, "Hidup saja, itu sudah cukup." Sebelum berangkat, mereka berkumpul sejenak. Bukan rapat resmi, hanya manusia yang ingin mengingat satu sama lain dengan jujur. Michael menggenggam tangan saya erat. Tatapannya tidak lagi seperti saat pertama kami bertemu. Tidak ada kecurigaan, tidak ada penilaian, hanya rasa terima kasih yang sulit diucapkan. Ia ingin dunia mengetahui apa yang mereka temukan di sini. Bukan sebagai propaganda, bukan sebagai pencitraan, melainkan sebagai pengalaman manusia yang tulus. Thomas Reed terlihat lebih tenang dari biasanya. Matanya tidak lagi sibuk memindai ancaman. Ia menyadari bahwa ketenangan bukan tanda kelemahan. Justru disitulah manusia bisa mulai menyembuhkan diri. Amira Kavacevic menyimpan kenangan Indonesia dengan cara yang berbeda. Bagi dirinya, tempat ini bukan hanya damai, tapi juga penuh harapan. Harapan bahwa anak-anak dimanapun berhak tumbuh tanpa rasa takut. Ethan Miller memandang sekeliling bandara dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ia tahu, begitu kembali ke negaranya, hidup tidak akan langsung berubah. Namun cara ia melihat dunia sudah bergeser. Lucia Fernandez menghela napas panjang. Ia tidak lagi mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Ia mempersiapkan diri untuk hidup. Di dalam kereta menuju bandara, mereka mulai membicarakan langkah konkret. Bukan ide besar tanpa arah,
melainkan rencana yang bisa dilakukan, laporan khusus, buku foto, pidato, program edukasi. Bukan untuk menggurui dunia, tetapi untuk berbagi pengalaman. Pesawat yang akan membawa mereka pulang menunggu di landasan. Kali ini, mereka naik bukan sebagai jurnalis perang yang selalu siap menghadapi kehancuran, melainkan sebagai manusia yang telah melihat alternatif. Saat pesawat lepas landas, Jakarta perlahan menjauh dari pandangan. Tidak ada ledakan, tidak ada suara keras, hanya langit biru dan awan yang bergerak perlahan. Di dalam kabin, Michael menutup mata sejenak. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang meninggalkan zona aman menuju bahaya. Ia merasa membawa sesuatu yang jauh lebih penting. Janji tidak diucapkan dengan suara lantang, namun janji itu ada. Mereka akan kembali, mereka akan bercerita, dan mereka akan memastikan bahwa dunia tahu kedamaian bukan mitos. 1 minggu setelah mereka meninggalkan Indonesia, sesuatu mulai bergerak. Michael Donovan duduk di ruang kerjanya, jauh dari Hiruk Pikuk medan perang. Di hadapannya bukan peta konflik atau jadwal liputan, melainkan layar kosong dengan satu judul kerja yang terus ia baca berulang kali. Ia tidak ingin menulis dengan emosi berlebihan. Ia ingin jujur, seperti biasa. Namun kali ini, kejujuran itu terasa berbeda. Tulisan itu akhirnya terbit dengan judul yang sederhana, namun mengganggu kebiasaan media. Kedamaian sejati yang ditemukan oleh seorang fotografer perang. Dalam waktu 24 jam, laporan itu dibaca lebih dari 1 juta kali. Bukan karena sensasional, bukan karena tragedi, melainkan karena isinya tidak seperti berita perang yang biasa. Michael tidak menampilkan tubuh korban atau bangunan hancur. Ia menampilkan kontras. Anak-anak yang berangkat sekolah sambil tertawa, polisi tanpa senjata yang membantu warga, stasiun ramai tanpa pemeriksaan ketat, dompet yang kembali ke pemiliknya. Dunia terdiam. Media internasional mulai mengutip laporannya. Artikel itu muncul di berbagai negara, dibahas dalam forum jurnalistik, dan dibagikan oleh orang-orang yang selama ini hanya melihat berita dari satu sisi kehancuran. Thomas Reed menyusul dengan caranya sendiri. Ia merilis pameran audiovisual yang tidak menampilkan suara ledakan, melainkan kebalikannya. Suara kota yang tenang, suara kereta datang tepat waktu, suara anak-anak bermain. Banyak pengunjung menangis tanpa tahu alasannya. Amira Kavashevic berdiri di depan forum internasional beberapa minggu kemudian. Ia tidak menyampaikan statistik perang. Ia berbicara tentang kepercayaan, tentang bagaimana manusia sebenarnya ingin hidup jika tidak dipaksa sebaliknya. Pidatonya menyebar luas. Banyak yang mengaku baru pertama kali mendengar kata kedamaian. Dijelaskan bukan sebagai ketiadaan perang, tetapi sebagai kondisi hidup yang nyata. Ethan Miller mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia berhenti meliput medan tempur, bukan karena takut, melainkan karena merasa tugasnya telah bergeser. Ia mulai mengunjungi sekolah dan universitas, menunjukkan foto-foto dari Indonesia sebagai bahan diskusi. Luke Fern Endes ikut terlibat dalam program edukasi lintas negara. Ia berbagi cerita tentang bagaimana rasa aman bisa dibangun tanpa senjata, tanpa ketakutan berlebihan, dan tanpa propaganda. Reaksi dunia tidak seragam. Ada yang skeptis, ada yang sinis. Namun jauh lebih banyak yang bertanya, apakah mungkin dunia hidup seperti itu? Apakah kedamaian banner-banner bisa diwujudkan? Indonesia mulai disebut bukan sebagai negara yang sempurna, melainkan sebagai contoh hidup bahwa masyarakat tanpa konflik bersenjata bisa berjalan nyata. Bukan utopia, bukan dongeng. Michael menyadari satu hal penting. Berita perang selalu membuat manusia bereaksi cepat. Namun cerita kedamaian membuat manusia berpikir lebih lama. Dan justru disitulah kekuatannya. Apa yang dimulai dari pendaratan darurat selama 3 hari, kini telah menembus batas negara. Bukan sebagai kampanye, bukan sebagai agenda politik, melainkan sebagai pengalaman manusia yang jujur. Dunia akhirnya mendengar, bukan suara ledakan, tetapi suara kemungkinan. 6 bulan setelah pendaratan darurat itu, mereka kembali ke Indonesia. Kali ini, bukan karena mesin pesawat rusak, bukan karena keadaan memaksa. Mereka datang dengan rencana, dengan niat, dan dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam daripada sebelumnya. Jakarta menyambut mereka seperti biasa. Tidak ada karpet merah, tidak ada seremoni khusus. Kota ini tetap berjalan dalam ritmenya sendiri, tenang, padat, dan hidup. Namun bagi mereka, kunjungan kali ini terasa berbeda. Jika sebelumnya mereka datang sebagai orang-orang yang lelah dan bingung,
Kini mereka datang sebagai pencari jawaban. Mereka ingin memahami satu hal sederhana yang belum terjawab sepenuhnya. Bagaimana sebuah bangsa yang pernah melalui masa sulit bisa memilih hidup damai? Mereka mengunjungi Monas dan Museum Nasional. Bukan sebagai turis, melainkan sebagai pengamat yang ingin belajar. Mereka membaca arsip, melihat foto-foto lama, dan mendengar kisah perjuangan panjang sebuah bangsa yang pernah dijajah, berkonflik, dan terpecah. Yang mengejutkan mereka bukan besarnya penderitaan di masa lalu. Mereka sudah terbiasa dengan cerita semacam itu. Yang mengejutkan adalah pilihan yang diambil setelahnya. Bangsa ini tidak meniadakan perbedaan, justru merawatnya. Tidak menghapus konflik masa lalu, tetapi belajar berdamai dengannya. Mereka melihat bagaimana keragaman suku, agama, dan pandangan hidup tidak dihadapi dengan senjata, melainkan dengan kesepakatan untuk hidup bersama. Michael Donovan berdiri lama di satu sudut museum, menatap foto hitam putih tentang masa transisi Indonesia. Tidak ada glorifikasi kekerasan. Yang ditampilkan justru proses panjang, rumit, dan tidak sempurna. Ia menyadari sesuatu yang penting. Kedamaian bukan keadaan yang muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari pilihan yang diambil berulang kali. Amira Kavashvik tertarik pada filosofi dasar yang mereka pelajari hari itu tentang persatuan di tengah perbedaan, tentang dialog yang dipilih daripada konfrontasi. Ia teringat pada negara-negara yang pernah ia liput, betapa seringnya perbedaan justru digunakan sebagai alasan untuk saling menghancurkan. Ethan Miller mulai memahami bahwa stabilitas tidak selalu dibangun oleh kekuatan militer. Kadang, stabilitas dibangun oleh kesepakatan sosial yang kuat dan rasa saling percaya. Luke, Afen, Andes memperhatikan bagaimana sejarah diajarkan bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk mengingatkan betapa mahalnya harga konflik. Perjalanan hari itu tidak penuh emosi meledak-ledak. Justru sebaliknya, mereka banyak diam, banyak mencatat, banyak berpikir. Indonesia, bagi mereka kini bukan sekadar contoh kehidupan damai, tetapi bukti bahwa kedamaian adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, kedewasaan, dan keberanian yang berbeda. Saat sore tiba dan mereka keluar dari museum, Jakarta kembali menyambut dengan wajah sehari-harinya. Lalu lintas, pedagang anak-anak pulang sekolah, dan keluarga yang berjalan bersama. Pemandangan yang dulu terasa aneh, kini terasa masuk akal. Mereka tidak lagi bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka mulai bertanya, mengapa dunia lain tidak memilih jalan yang sama? Dan pertanyaan itu akan menjadi bekal terakhir mereka sebelum cerita ini benar-benar mencapai ujungnya. Setelah mereka kembali ke negara masing-masing untuk kedua kalinya, hidup terus berjalan. Tidak ada ledakan besar yang tiba-tiba menghentikan perang dunia. Tidak ada perubahan instan yang membuat dunia seketika damai. Namun, sesuatu telah bergeser. Michael Donovan melanjutkan pekerjaannya, tapi dengan arah yang berbeda. Ia tidak lagi hanya mencari titik kehancuran. Ia mencari titik kehidupan. Foto-fotonya kini tidak hanya menampilkan apa yang salah di dunia, tetapi juga apa yang masih bisa diselamatkan. Buku fotonya tentang perang dan damai menjadi bahan diskusi di banyak tempat. Bukan karena dramatis, tetapi karena jujur. Seluruh keuntungan buku itu disalurkan untuk anak-anak korban konflik dan program edukasi perdamaian. Amira Kavashvik mendirikan program pendidikan perdamaian lintas negara. Ia membawa cerita tentang Indonesia ke sekolah-sekolah dan komunitas yang tumbuh di tengah konflik. Anak-anak yang hanya mengenal sirene dan ledakan, kini diperkenalkan pada satu ide sederhana. Hidup tanpa rasa takut itu mungkin. Thomas Reed perlahan melepaskan ketergantungannya pada suara ledakan. Ia mulai pulih. Tidak sepenuhnya sembuh, tetapi cukup untuk kembali merasa sebagai manusia, bukan alat perekam tragedi. Ethan Miller menjadi pendidik. Ia mengajar, berbicara, dan berdiskusi. Ia tidak lagi mengejar garis depan konflik, melainkan garis depan pemahaman. Luke, Afen, Andes memilih hidup yang lebih seimbang. Ia tetap bekerja, tetap bersuara, tetapi tidak lagi mengorbankan seluruh jiwanya. Dari ke-15 jurnalis perang itu, tidak satu pun yang mengatakan bahwa dunia sudah damai. Mereka tahu konflik masih ada. Kekerasan masih terjadi, namun mereka juga tahu satu hal penting yang sebelumnya tidak mereka miliki. Gambaran nyata tentang kedamaian. Sebagai orang Indonesia, saya sering menganggap semua ini biasa. Kereta datang tepat waktu, anak-anak berangkat sekolah sambil tertawa. Orang-orang meninggalkan barang tanpa takut dicuri. Polisi membantu tanpa senjata. Saya pikir,
semua negara hidup seperti ini. Ternyata tidak. Justru karena mereka tahu betapa ngerinya perang, para jurnalis itu bisa memahami nilai kedamaian lebih dalam daripada siapapun. Mereka melihat Indonesia bukan sebagai negara sempurna, tetapi sebagai bukti bahwa kehidupan tanpa konflik bersenjata bukan mimpi kosong. Dan disitulah tanggung jawab kita. Kedamaian tidak datang dengan sendirinya, ia dibangun. Dijaga. Ia dirawat setiap hari dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Dalam kejujuran, dalam kepedulian, dalam rasa percaya satu sama lain. Bagi banyak orang di luar sana, masyarakat seperti Indonesia adalah keajaiban. Dan seperti semua keajaiban, nilainya sering baru disadari setelah hampir hilang. Kisah 15 jurnalis perang ini mengajarkan satu hal sederhana. Kedamaian itu seperti udara. Kita jarang menyadarinya. Sampai suatu hari, kita kehilangannya. Semoga cerita ini membuat kita berhenti sejenak, melihat sekitar, dan menyadari betapa berharganya kehidupan yang tenang ini. Dan semoga, dari kesadaran kecil itu, kita bisa ikut menjaga kedamaian bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk dunia.